Oke, halo guys, balik lagi sama Kula Sore. Oke, jadi di video kali ini kita bakal nge-review si Redmi Note 9 ini setelah 1 bulan pemakaian. Ya, jadi setelah cukup lama aku bawa smartphone yang satu ini untuk menemani gadget yang biasa aku pakai, yaitu Samsung Galaxy S10 Plus ya ini. Aku ngerasa cukup terkesan dan ada sedikit geleng-geleng kepala sih dengan smartphone yang satu ini. Jadi aku rasa aku bisa kasih nilai untuk smartphone yang satu ini itu 7,5 dari 10. Nah, kenapa? Karena di sini aku ngerasa smartphone yang satu ini memiliki banyak sisi-sisi menarik, namun juga ada beberapa hal ya yang cukup mengecewakan. Oke, jadi nggak usah berbasa-basi lagi deh. Kita langsung aja bahas detail tentang keunggulan dan kekurangan dari Redmi Note 9 setelah 1 bulan pemakaian. Oke, jadi yang pertama kita mau bahas keunggulannya dulu nih dari smartphone yang satu ini, yaitu Redmi Note 9. Oke, buat kalian yang udah tahu, smartphone yang satu ini punya layar IPS, berpanel IPS, terus punya resolusi Full HD ya, 1080 x 2340 pixel dengan rasio itu 19,5, oke, banding 9. Terus smartphone yang satu ini juga punya tompel ya, jadi udah kekinian banget. Ini udah keren sih di tahun 2020 ini, apalagi kebanyakan smartphone saat ini udah menggunakan layar tompel. Ya, terus layarnya ini juga udah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 5 ya, jadi aman banget lah kalau misal kalian taruh di saku celana atau misal kalian kegesek-gesek kayak gini, itu udah aman. Oke, itu untuk keunggulan pertamanya dari Redmi Note 9. Yang kedua, terus smartphone ini punya desain yang menurutku ini unik dan berani beda dari smartphone yang lainnya. Kalau kalian tahu, oke sebentar, Realme 5 Pro yang juga kadang aku pakai, ini punya desain standar ya. Kebanyakan smartphone sekarang punya desain kamera tuh vertikal ke bawah kayak gini guys. Nah, si Redmi Note 9 ini berani kasih desain yang beda dengan kamera 4 desain kamera kotak seperti ini, 2 di atas 2 di bawah ya, dengan fingerprint di bagian bawahnya. Oke, ini menurutku ini desainnya ini cukup unik dan berani beda, makanya aku kasih ke poin unggul dari si Redmi Note 9 ini. Jadi nggak biasa lah kesannya, jadi apa ya, nggak mainstream gitu. Oke, terus keunggulan ketiga, ini aku suka banget sama kecepatan dari face unlock dan fingerprintnya. Kalau kalian lihat nih, misal ini ya, nah cukup cepat ya. Ini kita keluarin dulu, 1 2 3, dan 1 2 3, 1 2 3. Nah, terus buat face unlocknya, nah ini ya, kelihatan nggak di kamera? 1 2 3, tuh. Nah, jadi aku suka banget sama face unlocknya sama fingerprintnya. Jadi kalau di keadaan genting, misal aku lagi dapat momen-momen tertentu buat foto, jadi gampang nih buat buka, set, terus langsung buka kamera. Jadi ini ngebantu banget buat kalian yang punya mobilitas tinggi dan suka terburu-buru. Jadi fitur ini cukup membantu kalian ya. Fingerprintnya juga cukup baik, pembacaannya cukup cepat. Nih. Oke, terus buat keunggulan selanjutnya, keunggulan keempat, aku suka banget sama kamera belakangnya ya. Untuk hasilnya ini cukup baik. Untuk foto dan videonya ini pun aku ambil contoh sampel ya, beberapa foto dan video yang hasilnya aku suka banget sama 48 megapiksel kamera utamanya dari Xiaomi Redmi Note 9 ini. Entah yang mana, kayaknya yang ini ya, mungkin ini kamera utamanya itu 48 megapiksel
Terus kamera ultrawide yang ini 8 megapiksel, sisanya yang di bawah ini adalah kamera makro dan deep sensor yang punya resolusi 12 megapiksel. Untuk perekaman videonya, kamera belakangnya ini bisa merekam video di resolusi Full HD di 30 fps. Untuk fotonya pun udah bisa HDR foto dan beberapa fitur lainnya. Jadi untuk hasil foto dan video kalian bisa lihat yang ini. Dan ini adalah contoh kamera belakang perekaman video dari Redmi Note 9. Ini stabilizernya ada, ya cuma gitulah, jadi nggak mulus ya, gambarnya sedikit burem-burem. Oke, untuk kualitas mic-nya kalian nilai sendiri. Kita buat lari, lumayan stabil. Oke, lanjut ke keunggulan kelima dari Redmi Note 9 ini adalah baterainya yang badak ya, alias tahan lama. Jadi smartphone yang satu ini punya baterai berkapasitas 5020 mAh. Jadi kemarin aku sempat main game ya, main game Mobile Legends, COD Mobile sama PUBG Mobile itu cukup lama, sekitar 1 jam. Itu hanya berkurang selama 10% ya, kurang lebih 10%. Dan ini aku cukup puas banget karena ngecasnya pun juga cepat teman-teman, dengan kecepatan charging yang punya kecepatan 18 watt. Jadi untuk ngecas itu cukup 1,5 jam aja kalian bisa isi dari 0 sampai 100% dengan waktu cuma 1,5 jam aja. Oke, terus keunggulan terakhir ya. Ya, ini yang terakhir. Keunggulan terakhirnya ini adalah speaker ya, walaupun cuma punya speaker mono atau satu aja di bagian bawah ini, bisa kalian lihat ya, tapi untuk suaranya ini udah mantep dan nendang abis ya teman-teman. Untuk kualitas suaranya sendiri yang dihasilin dari smartphone yang satu ini ya bisa buat geleng-geleng satu kampung ya. Oke, mungkin kalian pengen dengar juga untuk kualitas suaranya kayak gimana. Ini dia kualitas suara dari Redmi Note 9. Oke, setelah kita puji-puji smartphone Redmi Note 9 ini, kita selanjutnya bakal nyacatin nih smartphone yang satu ini. Ibarat abis udah dibuat terbang, kita jatuhin. Oke, yang pertama aku mau bilang kalau performanya ini nggak banget ya. Aku kurang puas nih dengan performanya yang dibawa si MediaTek Helio G85 ini. Aku pikir bakal mirip-mirip sama performa G90T, namun ternyata enggak ya. Untuk mainin game seperti Mobile Legends, COD Mobile, PUBG Mobile, yang udah aku tes kemarin pun rasanya kurang nendang dan nggak sesuai ekspektasi. Untuk Mobile Legends sih udah cukup baik ya, tapi di game FPS seperti COD Mobile dan PUBG Mobile yang butuh tenaga lebih ekstra dari Mobile Legends itu hampir sering ngalami frame drop ya, kurang lebih selama aku 40 menit bermain mungkin ada sekitar 2-5 kali frame drop, dan itu cukup mengganggu ya, apalagi kalau saat tempatnya rame, misal lagi war atau berapa tim lagi ngumpul, itu sangat mengganggu banget. Terus yang kedua, aku nggak suka sama kamera depannya nih. Hasilnya untuk foto dan video ini kurang sebaik dari kamera belakangnya, jadi hasilnya ini cukup mengecewakan, apalagi
ini kelas smartphone 2,5 jutaan yang harusnya udah beres ya sama masalah kayak gini. Jadi ini masalah smartphone kelas 1 jutaan yang harusnya nggak perlu dibawa-bawa sama smartphone yang satu ini. Untuk hasil foto dan video kalian bisa lihat abis ini. Oke, ini adalah contoh perekaman kamera depan dari Redmi Note 9. Kalau dilihat ini nggak ada stabilizernya ya, makanya gerak-gerak gini. Oke, ini juga pakai mic internal. Kita pakai buat lari coba. Oke, kelihatan getar-getar ya. Terus yang ketiga teman-teman, untuk frame aku juga kurang suka nih karena framenya ini punya finishing yang menurutku ini cukup buruk ya teman-teman. Ya nggak banget sih untuk finishingnya karena ini berasa HP 1 jutaan ya. Kayak hasilnya nggak nyatu nih sama bodi bagian belakangnya. Jadi kayak pudar-pudar, warna pudar gitu, dan ini materialnya aku rasa ini juga kalah ya dari generasi sebelumnya yaitu Redmi Note 8 yang udah aku bilang itu udah keren banget lah pokoknya untuk desainnya, desain material, bukan desain ya, sorry. Untuk materialnya aku bilang ini kalah sama generasi sebelumnya. Dan yang terakhir untuk kekurangan dari smartphone yang satu ini adalah bodinya yang tebel teman-teman ya. Ini bodinya tebel ya, aku bisa maklumin sih karena kapasitasnya yang gede, namun rasanya Xiaomi ini cuma kasih bodi gede tanpa memberikan feel yang kurang nyaman untuk digenggam ya. Jadi untuk digenggam berlama-lama ini kurang nyaman teman-teman, apalagi bodi belakangnya ini cepat banget kotor teman-teman. Ini bisa kalian lihat, kotor banget kan. Padahal sebelum syuting ini aku baru aja ngebersihin, tapi sekarang udah kotor lagi ya. Jadi kalian harus sering-sering bawa lap, misal tisu kayak gini untuk ngebersihin, atau misal kalian bisa beli case tambahan yang nggak ada di paket pembeliannya, jadi kalian harus beli sendiri. Yang ini udah bersih, kalau kita pegang kotor lagi. Nah mungkin itu aja review tentang Redmi Note 9 selama hampir sebulan aku pakai. Poin-poin yang aku sebut tadi jangan diambil hati ya, kalau kamu nggak setuju kamu bisa komen di bawah tentang pendapat kamu pribadi. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini dan jangan lupa buat subscribe. Sampai jumpa di kuliah selanjutnya.